Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, guys. Oke, kali ini saya mau berbagi tentang apa ya? Tentang apa yo? Jadi sebentar lagi kan mau ada P3K sama apa namanya? eh CPNS mungkin ya untuk SKB sama SKB, CPNS sama P3K gitu ya, baik di daerah ataupun pusat. Nah, di sini saya mau berbagi tentang kisi-kisi eh, yang diteskan di P3K. Jadi kalau dari pemerintah katanya untuk untuk P3K itu nggak jauh-jauh, soalnya yang diujikan itu dengan materi SKB yang diujikan pada CPNS gitu ya. Nah, yuk langsung saja apa saja sih kisi-kisi yang diujikan untuk perawat ya ini ya, untuk perawat. Yuk, nih. Ah, jadi ini langsung dari pusat terkait apa kita besarkan ya. Nah, dari Kementan yang diujikan untuk eh, SKB SKB dan P3K. Jadi nggak jauh-jauh soal SKB itu dengan soal P3K gitu ya. Nah, ini dia kisi-kisinya. Jadi terkait dengan kemampuan umum, manajerial dan kemampuan khusus dari perawat katanya ya, untuk kemampuan umum, kemampuan khusus dan manajerial gitu ya. Nah, apa saja sih kemampuan umum yang diujikan? Pertama terkait komunikasi terapeutik. Oke, tentang komputer, komunikasi dengan klien. Jadi prinsip-prinsip dasar komunikasi itu harus dipahami gitu ya, mulai dari klarifikasi, menawarkan diri, respon perawat. Nah, seperti itu gitu ya. Eh, yang kedua adalah support kepatuhan fasilitas kebutuhan, support kepatuhan. Oke, kepatuhan, kemudian kepatuhan dari pasien bisa terkait pengobatan, kepatuhan terhadap SOP bisa, kemudian memfasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan. Oke, ini terkait proses kehilangan, mulai dari denial sampai acceptance, apa saja support yang kita berikan, gitu kan? Misalkan pada denial, kita harus melakukan apa, sampai pasiennya menuju acceptance, menerima responnya seperti apa. Oke. Kemudian selanjutnya konsultasi keperawatan kolaborasi dengan dokter. Ini biasanya terkait kolaborasi, terkait tebak, gitu ya, tulis baca. Oke. eh Tebak ya, tulis baca, kayaknya saya lupa satu lagi tuh, pokoknya terkait tebak dan prinsip dokumentasi setelah berkolaborasi gitu ya, komunikasinya seperti apa. Kemudian kemampuan sukarelawan dalam masalah kesehatan masyarakat, ini terkait komunitas gitu ya, metode-metode yang digunakan, apa yang harus dilakukan, kemudian evaluasi tindakan keperawatan pada individu. Ini terkait masalah-masalah keperawatan yang muncul, biasanya terkait masalah-masalah keperawatan dasar, kebutuhan dasar manusia lah, itu sama kayak yang pernah UKOM, tapi beda soal dengan soal UKOM ya, karakteristiknya hati-hati gitu ya. Jadi perlu agak sedikit change mindsetnya gitu ya. Kemudian pendokumentasian tindakan keperawatan, prinsip-prinsip dokumentasi ingat gitu ya. Harus dengan tinta apa tuh? Kemudian tidak boleh dicoret gitu ya. Iya betul. Tidak boleh ditipek gitu ya. Hanya dicoret dan diparaf seperti itu ya. Kemudian apa saja yang harus ada dalam dokumentasi SBAR ya. Nah, nggak soapier lagi, SBAR tuh dokumentasinya gitu ya. Oke, kemudian kemampuan khusus itu terkait pengkajian keperawatan dasar dan lanjutan. Yang keperawatan dasar itu yang seperti apa? Ya, mulai dari kebutuhan dasar manusia, lanjutannya apa? Ya, komplikasinya. Oke. Kemudian kajian keperawatan dasar pada masyarakat, ini terkait komunitas, masalah-masalah keperawatan dasar, keperawatan komunitas. Ada kata-kata kuncinya, tapi sedikit triknya sedikit berbeda.
Kemudian konsultasi data keperawatan, apa saja data-data normal yang menyimpang, apa saja yang harus diperiksa, biasanya kayak gitu. Diagnosis keperawatan, mulai dari diagnosa yang dasar sampai lanjut. Kemudian prioritas diagnosa keperawatan, masa keperawatan itu mudah ya. Kan perawat gampang lah itu mah kalian ya, kawan-kawan. Rencana tindakan keperawatan pada individu ya sejalan ini diagnosa, rencana, intervensi. Nah, itu mah satu satu paket tuh. Kemudian perawatan luka, prosedur perawatan luka, kemudian indikasi kontraindikasi, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikaji gitu ya. Kemudian rehabilitasi mental, spiritual, hospitalisasi, masalah adaptasi dalam hospitalisasi. Oke, ini terkait anak ya hospitalisasi ya, mental, spiritual gitu ya. Apa yang harus dilakukan pada proses hospitalisasi. Kemudian case finding ya, case finding ya. Nah, itu biasanya di manajemen nih cash spending. Kemudian pendidikan kesehatan pada individu, kelompok dan masyarakat. Biasa tuh penkesnya apa yang diperlukan, kemudian evaluasi sumatif formatifnya apa, kemudian media pembelajaran yang tepatnya apa gitu ya. Kemudian tindakan keperawatan gawat darurat bencana kritikal. Ini mah ABC, CAB, nah yang kayak gitu ya. Primary survei, secondary survei, nah kayak gitu. Kemudian terapi komplementer dan holistik. Nah, ini muncul juga tapi nggak terlalu banyak nih. Kemudian intervensi pembedahan tahap pra, intra, dan post operasi. Biasa masalah keperawatan nyeri, kemudian terkait ya bising usus sebelum, kemudian apa gerak bertahap gitu ya, pelatihan gitu ya. Oke, mobilisasi bertahap. Tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilisasi, istirahat tidur, kebersihan diri. Ini KDM semua ya. Tindakan. SOP-nya berarti ya harus betul ya. Kayak aman-nyaman sama suhu tubuh. Kemudian tumbang pada individu di anak nih. Kemudian kontrol infeksi pada keluarga. Oke. Fashion safety nih biasanya surveillance, HAIS gitu ya. Peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar terkait fashion safety semua nih, investigasi deteksi dini, oksigenasi kompleks, terapi aktivitas kelompok, TAK ya, jiwa tuh harus hafal juga tuh. Pemantauan dan penilaian kondisi pasien, evaluasi apa saja yang harus dilihat, tanda-tanda vital dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi masalah pasien. Kemudian pengorganisasian pelaksanaan pelayanan keperawatan yang saya bilang manajemen gitu ya. Pengelolaan tenaga keperawatan, preceptorship dan mentorship. Itu ada materinya kalau tentang preceptorship dan mentorship. Saya ada tuh. Kalau mau minta silahkan. Ada terkait preceptorship dan mentorship. Kemudian kalau untuk D3, P3K, ada kemampuan umumnya itu komputer, upaya promotif, edukasi, penggunaan APD. Ada tuh video APD di saya tuh. Silahkan dicek kondisi lingkungan bersih yang aman gitu ya, perawatan pasien paliatif, pendampingan pasien kebutuhan spiritual sampai pasiennya acceptance tadi yang saya bilang, pendokumentasian prinsipnya sama tadi. Kemampuan khususnya pengkajian keperawatan dasar, oksigenasi sederhana, kondisi gawat darurat hampir sama mirip tadi EWS ya, EWS early warning system biasanya terkait TTP EWS tadi ya, grade EWS tadi, resiko cedera pada pasien, keperawatan spesifik di area anak, area komunitas, oke, masalah keperawatannya apa gitu ya, penerapan edukasi kesehatan hampir sama mirip tadi, tanda gejala pasien, tanda-tanda apa namanya intinya terkait satu penyakit gitu ya, apa yang harus dikaji kayak gitu ya. Tindakan terapi komplementer holistik itu ada juga, keperawatan pasien dalam sama tadi, lingkungan aman, pencegahan injury, patient safety ya, kayak benar obat kayak gitu ya, 12 benar obat yang itu ya, kemudian pencegahan jatuh gitu ya. Oke, screening jatuh apa yang harus dilakukan, kemudian near miss yang kayak gitu ya. Kompilasi post operasi komplikasi pada luka apa yang harus dilakukan. Ya, itu dia guys. Jadi itu kisi-kisi untuk perawat mau SKB mau P3K ya. Jadi nanti kita akan live, saya akan jadwalkan live untuk membahas
satu persatu terkait kisi-kisi ini. Oke, jadi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, and share biar rame gitu ya. Biar rame dan tetap dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya ya. Biar tetap update apa yang kita berikan. Yang telah kita berikan tetap update gitu. Kawan-kawan bisa bisa ngikutin terus. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Keep watching ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa sekali lagi like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa loncengnya. Ting, ting, ting. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.